Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semuanya yang berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pada hari ini bertepatan di hari Sabtu, tanggal 1 Safar 1447 Hijriyah, atau bertepatan pada tanggal 26 Juli 2025, kita kedatangan dari PPMI atau Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia. Maka untuk kegiatan hari ini kami mengharapkan bagi antum semua untuk mendengarkan, menyimak, dan tidak ngobrol atau berbicara dengan teman di sampingnya. Silakan semuanya bisa fokus mendengarkan. Semoga kegiatan ini dapat menjadi motivasi dan memupuk rasa semangat antum semua dalam meraih apa yang dicita-citakan. Terutama mimpi antum semua berkuliah di universitas populer seperti UIM atau kampus yang lainnya. Sebelum kita memulai acara, ada pantun yang ingin saya sampaikan. Burung terbang ke tanah seberang, meniti awan di angkasa tinggi. Datang PPMI membawa terang, arah masa depan makin berseri. Semoga dengan penyampaian materi hari ini antum semua dapat tergambarkan apa yang akan antum lakukan di masa yang akan datang. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan susunan acara hari ini. Insya Allah yang pertama adalah pembukaan dan sudah kita laksanakan, sudah kita lalui bersama. Kemudian yang kedua adalah sambutan dari Mudir Tarbiyah, Ustadz Sulaiman Hafizahullah. Kemudian yang ketiga adalah acara intinya, yaitu talk show dari PPMI. Kemudian berikutnya tanya jawab, dan kelima penutup. Berikutnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Mudir Tarbiyah kepada Ustadz Sulaiman Hafizahullah. Kepadanya dipersilakan. Tafadhol, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Al-asatidah, al-fudala yang berada di samping kiri kami, ya, Masya Allah. Jazakumullahu khairan, ya, dari Ustadz Aska, Ustadz Rizky, dan yang selanjutnya, terima kasih sudah mau dan berkenan mengunjungi berbagi pengalaman bersama santri-santri kami. Kemudian al-asatidah dari jajaran madrasah, ya, terlebih khusus madrasah MA, serta kepada teman-teman yang menyukseskan agenda ini dari tim Aula. Hafidhakumullahu jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, dan kesempatan sehingga dengan taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengikuti berbagai macam aktivitas sifatnya rutinan maupun yang sifatnya kondisional seperti ini. Abda ya talaba rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini satu kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin sebelumnya acara ini hanya dikhususkan buat kelas 12 ya, kalau tidak salah. Namun kita ingin pengalaman-pengalaman dari ustadz-ustadz yang ada di sebelah bisa berbagi bagaimana gambaran-gambaran secara umum atau gambaran-gambaran secara spesifik terkait dengan
sekolah atau pembelajaran di Timur Tengah. Ini kami dari madrasah juga menyampaikan di semua tingkat atau jenjang ya yang ada di Madrasah Aliyah dilibatkan, diikutsertakan. Harapannya yang kelas 12 makin semangat karena umurnya sudah mulai mendekat, yang kelas 11 juga sudah mulai berpikir, yang kelas 10 sudah mulai berangan-angan, yang ada lugawi harus segera menyusul dan sebagainya. Oleh karenanya ini jangan sampai disia-siakan. Setiap dari kita ingin memiliki tujuan yang jelas dan kejelasan itu harus ditopang dengan namanya ilmu dan pengalaman dari orang yang sudah melaluinya. Di antaranya hari ini. Abda ya talaba rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karenanya nanti pada saat pemaparan dari ustadz-ustadz yang ada atau dari kakak kelas antum, mohon ini disimak dengan baik dan silakan tanyakan sedalam-dalamnya, sebanyak-banyaknya kalau waktunya cukup. Ya, kalau waktunya cukup. Harapannya antum ada gambaran. Oh, berarti kalau saya pengen lanjut ke sekolah ini atau ke universitas ini, saya harus ini dan ini. Karena kalau informasi ini, apalagi sekarang ya, zamannya serba cepat dalam teknologi, kalau kita tidak bersikap gercep, gerak cepat juga akan tertinggal. Dan sekarang pematerinya, narasumbernya ada di hadapan antum. Apa saja sih kiat-kiat untuk bisa sama dengan antum Ustadz misalnya gitu ya. Yang berikutnya kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada segenap asatidzah yang mau dan berkenan juga mengatur santri-santri sekalian. Ya kalau tanpa dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian usaha dari asatidzah, juga antum semua mungkin tidak berada di tempat ini. Oleh karenanya sekali lagi ini kesempatan emas ya. Jangan sampai disia-siakan, meskipun pertemuannya tidak lebih dari mungkin 2 jam, ya tapi paling tidak antum bisa mengambil istifadahnya. Baik, semoga acara ini berjalan dengan lancar dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga antum mendapatkan inspirasi terbaru yang mana itu membuat semangat antum untuk melanjutkan studi antum di luar sana. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jazakallah khairan kepada mudir kita, Ustaz Sulaiman Hafizahullah, yang telah menyampaikan atau memaparkan sambutannya. Sedikit klarifikasi, mohon maaf, ini bukan atau belum dari PPMI saja, tapi dari HPA ya. Baik, jadi di sesi pertama ini kita akan mengadakan atau melaksanakan talk show dari HPA, yaitu Himpunan Alumni Pesantren Islam Al-Irsyad. Betul, Ustaz? Betul. Jadi setelah ini baru kemudian nanti akan dilanjutkan talk show bersama tim dari PPMI Madinah atau Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia. Untuk mengefektifkan waktu, kita akan lanjut saja ke dalam acara yang kedua atau yang ketiga, yaitu talk show bersama HPA atau Himpunan Alumni Pesantren Islam Al-Irsyad. Adapun perkenalannya nanti langsung saja masing-masing perkenalan saja. Baik. Untuk mengefektifkan waktu kepada penyampaian materi dari HPA, dipersilakan. Falyatafadhal mashkur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. نتكلم باللغة العربية والإندونيسية. عربية ولا إندونيسية؟ عربية؟ متأكد؟ عربية ولا إندونيسية؟ إندونيسية. إذا نستحسن من رجال اللغة لنتكلم بلغة مفهومة حتى تعم فائدة لدى الجميع. Baik ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah pada hari ini, pagi hari ini yang cerah di langit Majalengka, Allah berikan kita kesempatan, kesehatan, ya, waktu yang luang di mana kita dapat bertemu dalam rangka pertemuan yang sangat dirindukan sebenarnya, ya. Karena Anda tahun lalu pernah kesini. Tahun lalu Anda pernah kesini dan mengisi materi yang sama, seminar yang sama. Sehingga ini pertemuan yang kedua bagi Anda. Mungkin yang baru bagi para asatidzah yang di samping Anda. Juga tentunya ini adalah bentuk dari rasa kasih sayang juga satu sama lain, sesama muslim. Dan secara khusus dalam alma mater Himpunan Alumni Pesantren Islam Al-Irsyad. Dan kemudian yang kedua, tentunya kita menghaturkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para ahlul bait, dan semoga kita menjadi pengikut beliau dan mendapatkan syafaat beliau di akhir hayat kita nanti dan di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Ikhwani fillah, setelah ana mengucapkan muqaddimah dan menyapa antum semua dalam pertemuan kali ini, tentunya tidak afdal kalau misalkan kita tidak kenalan terlebih dahulu. Karena bagaimana pepatahnya? Iya, tak kenal maka tak sayang. Baik, mungkin izinkan Ana di sini sebagai perwakilan dari teman-teman untuk mengenalkan secara singkat terlebih dahulu. Kemudian nanti mungkin akan dilanjutkan dengan yang lebih khusus ketika penyampaian materi dari masing-masing asatidzah. Mungkin dari sisi yang paling sana dulu ya. Dari sisi yang paling kiri, di sana ada namanya Ustaz siapa Ustaz? Ustaz Fajar. Alumni dari sini. Angkatan kedua. Alumni dari Pondok Islam Al-Irsyad Tengaran 2 Majalengka. Angkatan kedua. Dan sekarang masih jadi mahasiswa aktif semester 7 ya Ustaz ya. Semester 7 Fakultas Syariah di Lipia. Ya. Kemudian di samping Ana ada namanya siapa Ustaz? Ustaz Faruk Hilmi ya? Faruk? Oh ya, Ustaz Faruk Ihsan. Ustaz Faruk Ihsan. Beliau seangkatan sama Ana di Al-Irsyad Pusat di Tengaran. Angkatan 29 di sana. Dan sekarang masih jadi mahasiswa aktif di Lipia semester 7. Betul ya? Oh, ya. Kemudian anak pribadi nama Ana Muhammad Rizki, panggilannya Rizki. Ana lulusan Pondok Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran Pusat, angkatan 29. Sekarang mahasiswa semester 7 di Kuliatul Haram An-Nabawi, perguruan tinggi Masjid Nabawi. Kemudian yang terakhir di samping Ana, namanya Ustaz Azka. Ustaz Azka kemarin udah nginep di sini dari semalam. Mungkin yang sholat ngelihat beliau sudah kenal sama beliau. Namanya Ustaz Azka, alumni angkatan 32 dari Pondok Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran Pusat. Dan sekarang jadi mahasiswa aktif di Al-Hudud Asy-Syamaliyah yang ada di Saudi. Bahasa Inggrisnya apa tuh? Northern Border University namanya. Northern Border University Fakultas Syariah semester 2. Baik. Itu sedikit pengenalan singkat terhadap orang-orang yang sekarang ada di depan antum. Ikhwani fillah, tentunya tujuan kami ke sini bukan tujuan yang remeh ya. Tujuan kami ke sini atau keinginan kami ke sini yang datang jauh dari tempat yang berbeda, ada yang dari Cilacap, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Tangerang. Tentu ingin membawa sesuatu yang bermanfaat untuk antum semua. Ingin memberi sedikit faidah yang dapat kami sampaikan yang sudah kita mungkin rasakan ketika kita keluar pondok. Baik itu pengalaman buruknya
atau pengalaman baiknya, atau pengalaman-pengalaman yang lainnya yang mungkin antum belum rasakan sekarang. Karena kita juga pernah mondok, kita pernah duduk di seperti antum nih mendengarkan orang-orang yang sudah menjadi alumni, dan itu akan menjadi bekal yang sangat penting ke depannya buat antum. Karena antum sekarang nggak merasakan, tapi nanti antum akan merasakan pentingnya. Kalau misalkan antum nggak perhatikan, antum mungkin nanti akan kebingungan setelah nanti keluar dari sini, nggak punya arahan, dan itulah memang bentuk dari apa namanya, dari saling berukhuwah, memiliki relasi, memiliki kenalan, sehingga antum punya yang namanya orang yang antum bisa tanya pengalamannya. Karena namanya ilmu itu bukan hanya duduk di kelas, ilmu bukan hanya duduk di majelis, tapi ilmu ketika kita merasakan ilmu kehidupan, dapatnya dari mana? Dari kehidupan nyata kita, dari orang-orang yang sudah merasakan hidup lebih dahulu dari kita, orang yang lebih tua dari kita, orang yang sudah keluar dari ma'had, seperti itu, ya. Jadi tentunya setelah ini ada penyampaian masing-masing dari para asatidzah. Ana harap betul-betul didengar, telinganya dipasang, bukan masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Tangannya kalau bisa megang pulpen, catat yang merasa perlu dan penting untuk dicatat, ya. Dan kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan. Ini kakak kelas antum, bukan Ustaz Kibar, ya. Antum tanya, antum langsung angkat tangan boleh, ya. Baik, paham semuanya? Paham ya? Jadi nggak ada yang namanya malu-malu kekeluargaan di sini, karena kita sama-sama anak irsyadi, ya. Sama-sama irsyadi, ya. Bedanya antum masih belajar di irsyad, sekarang kita udah keluar dari al-irsyad. Baik, mungkin ini Anda sampaikan sebagai mukadimah awal, semoga dapat difahami. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kemudian yang pertama akan disampaikan langsung dari Hapia yang ada di Lipia. Insya Allah pemaparan dari tips and trick bagaimana masuk Lipia, pengalaman di sana, dan yang berkaitan semuanya dengan Lipia. Lipia Jakarta, ya. Untuk Ustaz Faruq dan Ustaz Fajar, falyatafaddala mashkura. Ana izin berdiri ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Tsumma ssalatu wassalamu ala khairil anam, mukhrijin nasi minadh dhalam. Amma ba'd. Ya. Gimana kabarnya teman-teman? Baik semua ya? Alhamdulillah. Ya insya Allah, Ana di sini bakal menjelaskan sedikit ya tentang Lipia Jakarta. Walaupun ini sebenarnya acaranya punyanya PPMI ya. Cuman Lipia itu kan masih termasuk kampus Arab lah. Walaupun dia lokasinya di Jakarta. Ya. Mungkin ada yang tahu Lipia itu singkatan dari apa? Atau kepanjangan dari Lipia itu apa? Mungkin ada yang tahu? Coba angkat tangan dong, angkat tangan. Ada yang tahu? Oke, kalau nggak ada yang tahu, Ana aja yang kasih tahu. Jadi Lipia itu Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab. Jadi Lipia itu salah satu cabang dari Imam Muhammad bin Saud University yang ada di Riyadh. Nah, ini buka cabang di berbagai negara. Salah satunya itu di Indonesia. Ya di Indonesia pun nggak cuma di Jakarta sebenarnya. Ada di Medan, Aceh, Surabaya, dan Jakarta. Tetapi yang selain Jakarta itu cuma buat aidat lugawi. Jadi otomatis mau nggak mau dari Lipia manapun itu nanti ujung-ujungnya ke Lipia Jakarta untuk melanjutkan pendidikan S1-nya. Jadi untuk aidat lugawi itu kayak D2 lah, D2 atau pelatihan bahasa Arab. Nah, terus untuk sarjananya itu di Jakarta. Jelas ya tentang nama Lipia ini, karena banyak juga gitu orang yang nggak tahu kepanjangan Lipia itu apa, walaupun dia mahasiswa Lipia sendiri. Ya, karena emang jarang dikasih tahu kan. Nah, untuk di Lipia sendiri itu ada beberapa jurusan.
Coba di sini ada nggak yang nggak mau jadi ustadz? Ada nggak yang nggak mau jadi ustadz gitu? Tuh. Uh, Banyak juga ya. Nah, turun, 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 turun. Oke, walaupun kalian itu nggak mau jadi ustadz, apapun profesi kalian, entah kalian itu bergerak di bidang kesehatan, di bidang politik, di bidang ekonomi, tetapi kalian semua tetap punya kewajiban untuk menyebarkan agama Islam. Entah itu di diri kalian, keluarga kalian, ataupun teman-teman sekitar kalian. Jadi ya, itu tanggung jawab yang sangat besar. Walaupun kalian semua mungkin nggak semua jadi ustadz, tetapi kewajiban ini, kewajiban belajar ilmu agama, kewajiban menyampaikan ilmu agama, itu tetap ada di diri masing-masing kalian. Apalagi kalian ini semua santri lah. Nah, jadi di Lipia itu ada 4 jurusan. Yang pertama itu ada Aidat Lugawi. Ini program kayak IL lah. Cuman masuk Aidat Lugawi di sana udah harus bisa bahasa Arab. Jadi belajar bahasa Arab dasar, materinya kurang lebih sama kayak Aidat Lugawi di Al-Irsyad, cuman belajarnya pakai bahasa Arab. Yang ngajar masyaikh, yang ngajar doktor. Jadi banyak faedah yang mungkin di Aidat Lugawi itu nggak dapet, tapi waktu ke sana ya bukunya sama, materinya sama, tapi ya banyak faedah yang bisa diambil karena pengajarnya itu udah masya Allah berkompeten lah. Kemudian ada syariah. Syariah ini program studi yang membahas tentang syariah. Kalau di Lipia itu fokusnya sama fikih 4 madhab. Jadi yang lebih ditekankan itu fikihnya. Jadi fikih 4 madhab. Contoh kayak wudhu. Wudhu itu menurut imam ini tangannya sampai mana. Menurut imam ini tangannya sampai mana. Kemudian wajah sampai mana. Sholat dan segala macam. Itu untuk kism syariah. Kemudian yang kedua ada, yang ketiga ya berarti ya. Ada kism lugoh. Kism lugoh itu belajar tentang ilmu bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu apa, kemudian sastranya apa aja, syair itu gimana baitnya, kemudian cara untuk ngajarin orang bahasa Arab itu gimana. Ini ada di kism lugoh. Mungkin ada yang mau jadi guru bahasa Arab, atau mungkin seneng cinta sama bahasa Arab, itu bisa yang ini. Nah, kemudian yang terakhir ada Qismul Ulum Idariyah wal Maliyah. Ini tentang manajemen dan akuntansi. Jadi bukan ekonomi Islam. Jadi kalau orang bilang di Lipia itu ekonomi Islam, enggak ya. Jadi itu belajar ekonomi biasa, tapi ada matkul atau ada pelajaran yang agama gitu. Jadi balancing lah. Nah, untuk Kism Idari, mungkin Ana banyak jelasin tentang Kism Idari ya, karena Ana sendiri dari Kism itu. Untuk yang lugoh sama syariah, mungkin ya sebatas dasar-dasarnya aja ya. Nah, untuk yang Kism Idari sendiri, ini merupakan pelajaran umum. Kalian belajar pelajaran umum, tapi pakai bahasa Arab, dan ada pelajaran agamanya. Jadi masih seimbang lah. Nah, kalau di Semidari ini nanti ada penjurusannya juga. Jadi secara umum Semidari itu belajar tentang keuangan. Ada fikih muamalahnya, hukum-hukum akad. Jadi akad ini itu hukumnya apa? Belanja pakai kartu kredit itu hukumnya apa? Nanti ada perbedaan madhabnya juga. Jadi riba itu kayak gimana? Terus riba yang boleh, ada yang bilang riba itu ada jenis-jenisnya gitu lah. Riba itu jenis-jenisnya. Nah, itu lah yang dirinci di Kism Idari. Nah, nanti setelah Kism Idari ini jadi 4 semester kalian belajar keuangan ya, tentang keuangan. Nanti semester 5 itu kalian dipecah jadi 2. Jadi ada yang manajemen, ada yang ekonomi. Nah, kalau manajemen ini kalian belajar bagaimana memanage suatu perusahaan. Tapi belajarnya pakai bahasa Arab semua ya.
Nanti ada matematika juga. Nah, kalau ekonomi, kalian belajar tentang ilmu ekonomi. Gimana sih konsep ekonomi? Gimana sih pemerintah itu membuat keputusan ekonomi? Bagaimana sih pemerintah itu membuat ekonomi lebih stabil di negaranya? Nah, kemudian sejarah ekonomi. Jadi ada ekonomi yang bilang kalau masyarakat itu misalnya semua sama gitu, gajinya sama. Nah, tapi ada juga yang bilang kalau siapa yang punya duit, ya terserah dia mau berkuasa. Nah, ini ada bantah-bantahannya juga, tapi pakai ilmuwan-ilmuwan umum. Nah, tapi di sisi lain kalian juga belajar tentang hukum-hukum akad dengan perbandingan ulama-ulama Islam. Nah, itu untuk ismnya. Habis ini jelas nggak teman-teman? Mungkin nanti kalau ada yang pertanyaan disimpan ya. Nanti di akhir insya Allah ada sesi tanya jawabnya. Dan kemudian untuk ini karena waktunya singkat mungkin anak agak percepat ya. Karena banyak juga materi yang mau disampaikan sama asatidzah yang lain. Nah kemudian untuk pembelajarannya. Jadi Lipia itu ada dua fase lah. Ada dua masa. Ada 2 jam lah. Jadi yang pertama itu namanya Sobahi. Jadi dia belajarnya pagi sampai siang. Jam 7.30 sampai 11.45. Kalau yang Masai itu 12.45 sampai 17.30. Nah ini buat kalian bisa nentuin. Mungkin kalian dapatnya kelas pagi, berarti siangnya kalian bisa gunakan dengan kegiatan bermanfaat lainnya. Contoh kerja, mengajar, atau kegiatan yang lain. Atau kalau kalian dapat kelasnya yang siang, kalian paginya bisa mungkin ikut ngajar di sekolahan, atau kalian bisa membuat sesuatu, atau kalian belajar ilmu lain, itu bagus juga. Kemudian untuk biayanya ya, jadi di Libya itu full gratis. Kalian untuk kampusnya, untuk masa pembelajarannya, kalian tuh full gratis. Di saat orang lain kuliah di Jakarta itu ada yang jual sawah, jual sapi, kalian gratis, gak usah bayar. Kalian paling cuma bayar kos sama cari makannya aja. Dan plus kalian tuh dapat uang saku. Jadi di Jakarta di saat orang lain butuh fulus, kalian dapat fulus tanpa harus ngapa-ngapain, cuman belajar aja gitu. Itu sekitar kalau yang Idat Lugawi 100 SAR, 100 real, yang S1 itu 200 SAR atau 200 real. Nanti kursnya tergantung keadaan, tergantung geopolitik juga. Mungkin itu ya, nanti insya Allah bakal dilanjut sama Ustadz Fajan mengenai tips dan trik. Nah, siapa tahu ada yang tertarik nih masuk Libya. Kayaknya enak nih bisa kuliah di Jakarta di saat lingkungan yang lain itu susah untuk mendapatkan lingkungan yang bagus ya. Karena di Jakarta ya, itu kota yang kayak udah liberal banget. Tapi kalian masih bisa berkumpul sama orang-orang baik dengan pengajaran yang bagus. Tapi di tengah kota yang sangat metropolitan. Ya kalian harus bersyukur juga kalau misalnya bisa masuk Libya. Dulu nih ya, dulu tuh anak pernah sempet kuliah di UIN Semarang. Itu kayak orang sholat, orang ngaji, itu dianggap wah banget. Dianggap udah soleh banget. Padahal kan ya itu basic aja. Sholat itu kan kewajiban. Ngaji itu ya karena kebutuhan aja. Kalian kalau nggak ngaji kayak gundah mungkin, nggak tenang. Tapi kalian dengan kalian baca Quran kan tenang gitu. Sholat kan kewajiban ya. Nah ini masa orang sholat itu dianggap wah banget itu. Padahal kan itu kewajiban. Oke mungkin kepada Ustadz Fazildi duduk mungkin. Ya mungkin sekian dari Ana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Bismillah. Ini harus berdiri apa boleh duduk? Duduk aja sih capek. Teman-teman yang lain juga pada duduk kan? Saya juga duduk lah. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Jadi kita mau ngomongin apa hari ini?
Ya, tapi sebelumnya saya mau perkenalin diri lagi. Nama saya Fajar. Saya adalah mahasiswa aktif di LIPI ya, semester 7 sekarang di fakultas yang sama seperti Ustadz Faruk, Fakultas Ekonomi ya. Dan di sini kita akan sharing-sharing sedikit tentang apa itu LIPIA. Sebagaimana yang tadi dijelasin sama Ustadz Faruk, LIPIA adalah suatu universitas cabang dari universitas yang ada di Riyadh sana. IMCU namanya, ya tadi kalau teman-teman ingat, ada yang ingat gak? Enggak. Imam Muhammad bin Saud University, IMCU, itu cabangnya ada di LIPI, ada di Jakarta, Medan, Aceh, dan juga Surabaya. Nah, yang pertama harus teman-teman tahu bahwasanya di LIPIA itu sistem kuliahnya berbeda dengan sistem kuliah pada universitas umumnya yang ada di Indonesia. Jadi kalau di universitas umumnya di Indonesia itu kita menentukan SKS kita sendiri. Berapa SKS yang akan kita ambil pada satu semester, apa SKS yang akan kita ambil pada satu semester, siapa dosen yang akan kita belajar darinya di semester tersebut. Sementara di LIPIA itu persis kayak kita belajar di sini sekarang. Semuanya udah disiapin sama dosen sama ininya kampusnya. Jadi kita udah tinggal terima jadi, tinggal belajar sungguh-sungguh di LIPIA, tinggal duduk manis dengerin dosen. Sementara SKS-nya, pelajarannya, dan dosen yang akan mengajarnya itu udah secara otomatis ditentukan oleh kampus. Itu satu perbedaan yang cukup besar ya dari kampus-kampus biasanya di Indonesia. Perbedaan selanjutnya itu ada di liburnya. Kalau kampus-kampus biasa di Indonesia itu hanya mengikuti kalender nasional di Indonesia, kampus LIPIA itu mengikuti 2 kalender nasional. Kalau misalkan kalender nasional Indonesia bilang libur, kita ikut libur. Kalender nasional Arab bilang libur, kita juga ikut libur. Banyak liburnya. Pun, selain libur dari kalender nasional Indonesia dan kalender nasional Arab, LIPIA juga punya libur khusus sendiri di setiap 2 semester. Namanya libur, teman-teman udah tahu kan? Iya, libur musim panas. Sekarang ini kita lagi libur musim panas, makanya teman-teman yang dari Saudi bisa pulang. Itu biasanya berkisar antar 2 sampai 3 bulan. Tertarik kan kalian jadi masuk LIPIA? Nah, lanjut. Satu hal lagi yang boleh jadi bikin kalian tertarik sama LIPIA itu tempatnya. Ada di Jakarta, pusat kota Indonesia. Spesifik lagi, LIPIA itu gedungnya ada persis di depan mall. Setiap hari bisa nge-mall. Di sini nggak ada mall kan sampai sekarang? Hari kalian liburnya Minggu atau Ahad atau Jumat sekarang? Oh, Jumat. Jumat kalian kemana? Ke Jogja? Ke Jogja sana. Nongki. Masih ada Nongki? Menarik. Ya, kalau di LIPIA itu depannya mall. Setiap hari bisa nge-mall. Kalau kalian mau lah ya. Kalau punya duit. Nah, itu berbagai macam perbedaan yang ada di LIPIA dan kampus-kampus biasa di Indonesia. Nah, untuk ujian seleksinya di LIPIA itu sebagaimana universitas-universitas yang ada di Arab biasanya itu melewati 3 tahap ujian. Yang pertama ada mereka akan menguji berkas-berkas yang kita kirim. Ada 4 berkas yang harus dikirim biasanya ya. Karena perlu teman-teman ketahui, di LIPIA itu hal yang pasti terjadi adalah ketidakpastiannya. Itu yang pasti terjadi tuh.
boleh jadi di tahun ini sistem penerimaan mahasiswa barunya begini, untuk kemudian tahun depan atau boleh jadi semester depan sistem penerimaan mahasiswa barunya itu berubah. Nah, tapi biasanya dalam ujian yang pertama ini, seleksi yang pertama ini, seleksi berkas itu ada 4 berkas yang perlu teman-teman siapin. Yang pertama adalah ijazah SMA atau di sini MA ya. Di sini IM. Nah, ini teman-teman kalau misalkan mau masuk IDAT Lugawi atau program bahasanya lagi, meskipun teman-teman sekarang ada yang IL, ini ada yang IL kan? Nah, kalau misalkan teman-teman mau masuk IDAT Lugawi lagi di LIPI ya, maka teman-teman harus nyiapin ijazahnya itu minimal nilai rata-ratanya 80. Cukup tinggi sih. Nah, untuk kemudian, untuk masuk kisem Idaroh, Idari, Manajemen dan Ekonomi, itu teman-teman siapin nilai rata-rata ijazahnya itu 85. Waktu saya masuk kemarin 87. Tapi sekarang udah 85. Yang terakhir kali ujian tuh 85. Kemudian untuk 2 jurusan selanjutnya, Lugoh dan juga Syariah, ini cukup tinggi, 90. Waktu saya masuk kemarin 92, sekarang turun jadi 90. Nah, itu yang perlu teman-teman siapin dari sekarang nih. Belajarnya, nilai ketika ujiannya, nilai di rapotnya, untuk kemudian akhirnya diakumulasi di ijazah kalian. Itu nilai rata-rata minimal di ijazah. Untuk selanjutnya 3 berkas selanjutnya itu cukup mudah. Berkas selanjutnya adalah KTP. Teman-teman yang udah IM ini sebagian besar udah pada punya KTP kan? Terus habis KTP itu ada SKCK, surat keterangan catatan kepolisian. Teman-teman bisa minta di kepolisian terdekat. Itu gak susah lah ngurusnya, gak sulit ngurus hal lain. Untuk yang berkas yang terakhirnya itu surat kesehatan yang masih berlaku selama 3 atau 6 bulan terakhir kalau saya nggak salah ingat. Itu semua teman-teman terjemahin ke bahasa Arab waktu itu. Itu semua teman-teman nggak perlu terjemahin ke bahasa Arab, cukup bahasa Indonesianya aja teman-teman kirim nanti ketika pendaftaran, dan insya Allah akan diseleksi secara optimal ya sama pihak sananya, sama pihak LIPIanya. Untuk kemudian, kalau misalkan teman-teman sudah berhasil memasuki seleksi administrasi, seleksi berkas itu, teman-teman akan menghadapi seleksi ujian tulis. Nah, ketika saya daftar, meskipun udah nggak COVID waktu itu, tapi saya tetap ujiannya itu secara daring atau online lewat Google Form ya waktu itu ya. Lewat Google Form waktu itu. Ada sekitar 20-30 pertanyaan yang berkaitan dengan bahasa Arab, bahasa Inggris, hafalan Al-Quran, dan pertanyaan dasar atas jurusan yang teman-teman pilih. Karena saya memilih di jurusan Manajemen dan Ekonomi, maka yang dipertanyakan waktu itu adalah hal-hal mendasar tentang ekonomi dan manajemen. Ketika teman-teman milih yang jurusan syariah, maka pertanyaan mendasar yang akan ditanyakan di ujian tulis ini adalah pertanyaan tentang tentang syariah, fikihnya, sejarahnya, ilmu tajwidnya, dan seterusnya dan sebagainya. Pun ketika teman-teman milih jurusan Lugoh, maka yang akan dipertanyakan adalah kemampuan bahasa Arab teman-teman sekalian gitu. Tentang nahunya, sorofnya, balagohnya, tentang bagaimana teman-teman mengetahui sejarah bahasa Arabnya, dan seterusnya dan sebagainya. Nah, sepengalaman saya waktu mendaftar, dari yang seleksi berkas, itu ada 3.000 orang yang mendaftar. Untuk kemudian 3.000 orang ini semuanya mengikuti seleksi tulis. Nah, setelah seleksi tulis dilaksanakan, yang lanjut ke seleksi selanjutnya hanya 1.000 orang. Berarti sekitar 1:3 teman-teman harus menghadapi orang-orang di luar sana. Jadi teman-teman persiapkan semuanya dengan baik mulai dari sekarang nih, tentang bahasanya, bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya, tentang apa yang teman-teman tuju, entah itu syariah, ekonomi, lugo, atau boleh jadi teman-teman mau ngulang dari IDAT lagi. Karena kalau misalkan teman-teman masuk IDAT, itu kemungkinan masuk syariahnya, karena syariah ini kan dibilangnya termasuk fakultas atau jurusan yang sangat sulit untuk dimasuki nih. Kalau misalkan teman-teman masuk IDAT duluan, itu meningkatkan kemungkinan teman-teman untuk masuk ke jurusan syariah. Nah,
1:3 untuk masuk ke seleksi tulis, untuk kemudian teman-teman akan masuk ke seleksi wawancara. Di seleksi wawancara ini yang paling banyak dan sering berubah bentuk dan caranya. Ketika saya mendaftar itu kita online ya. Kita online, teman-teman di video call sama pengujinya dari sana. Untuk kemudian teman-teman akan ditanya berbagai macam hal. Nah, untuk yang sekarang nih, yang kemarin daftar itu mereka datang ke kampus. Mereka datang ke kampus untuk diuji oleh 2 atau 3 dosen, 2 atau 3 penguji dari pihak Lipianya, dan ya banyak yang harus teman-teman siapin kalau misalkan teman-teman udah masuk tes wawancara ini. Nah, di tes wawancara ini, karena teman-teman akan diwawancara oleh dosen-dosen yang kemungkinan besar dosen-dosen ini berasal dari Timur Tengah, maka teman-teman harus menyiapkan bahasa Arabnya dengan baik. Karena dengan bahasa Arab inilah kita bisa berkomunikasi dengan para penguji ini nih. Kalau misalkan teman-teman udah nyampe seleksi wawancara nih. Nah, di seleksi wawancara ini juga teman-teman bakal ditanya berbagai macam hal. Yang paling basic dan yang paling mendasar itu adalah arif nafsak, perkenalkan siapa dirimu, jelas ya menggunakan bahasa Arab. Terus kalau misalkan teman-teman lanjutnya ke manajemen dan ekonomi, itu teman-teman bakal diminta untuk introduce yourself pakai bahasa Inggris. Bisa bahasa Inggris kan? Yang benar. Nah, itu kalau misalkan teman-teman masuk ke manajemen dan ekonomi, kalau misalkan ke syariah atau lugo, insya Allah nggak ditanyakan. Tapi yang nggak tahu juga nih, karena ini seleksi wawancara ini adalah seleksi yang tata caranya itu paling banyak perubahannya. Terus setelah arif nafsak, introduce yourself, teman-teman bakal ditanya tentang hafalan Qurannya, berapa juz yang telah dihafal. Untuk kemudian teman-teman bakal dites juga hafalan Quran yang teman-teman akui udah hafal sama pengujinya. Lanjut, teman-teman bakal ditanya tentang dasar-dasar atas jurusan yang teman-teman pilih. Gitu. Kayak tadi ya, kalau misalkan yang teman-teman pilih syariah, maka yang ditanya adalah fikihnya, sirohnya, akidahnya, akhlaknya, dan seterusnya dan sebagainya. Kalau misalkan pilih lugoh, ya akan ditanya nahu, sorof, dan balagohnya. Kalau misalkan pilih ekonomi dan manajemen, teman-teman bakal ditanya tentang matematika dasar. Bisa MTK kan semua? Nah, matematika dasarnya, pengetahuan teman-teman tentang ekonomi, dan pengetahuan teman-teman tentang manajemennya. Lanjut, itu tentang seleksi. Selanjutnya tentang tips dan trik masuk Lipia. Apa tips dan trik masuk Lipia? Ada, ya saya punya 1-2 tips lah buat teman-teman biar ketika udah masuk tes wawancara ini teman-teman bisa lancar lah jawabnya ya. Tips yang pertama itu jadi yang ngetes kita kan orang-orang Timur Tengah nih. Nah, orang-orang Timur Tengah itu suka yang namanya mujamalah atau basa-basi. Jadi ketika mereka ketemu tuh nggak kayak kita yang apa kabar, baik, selamat pagi, selamat pagi juga gitu, enggak. Tapi mereka kayak gimana ngejelasinnya ya? Gimana ngejelasinnya? Iya, kayak kalau pakai bahasa Arab tuh kaif halak, Allah nabi khair, terus anakallah, as'adakallah, gitu-gitu deh pokoknya. Nah, teman-teman bisa coba tuh kalau misalkan lagi ngomong sama orang Arab itu di awalnya itu mendoakan mereka kebaikan gitu, kayak mendoakan kebaikan gitu. Kayak gimana contohnya? Bukan ada contoh yang lebih umum. Ya kayak hayakumullah, tuh kayak fahal, as'adakallah, dan seterusnya dan sebagainya. Itu teman-teman bisa belajar mujamalah tuh, belajar bahasa basi biar bisa ngomong sama orang Timur Tengah. Nah, itu tips yang pertama, belajar bahasa basi, belajar mujamalah. Atau kemudian tips yang kedua, teman-teman bisa belajar ngomong bahasa Arab tapi nggak pakai tajwid Al-Quran. Karena perbedaan bahasa Arab dan baca Al-Quran ya beda gitu. Kalau baca Al-Quran kita pakai tajwid, kalau ngomong bahasa Arab jadinya ya nggak perlu pakai tajwid. Karena sepengalaman saya ketika belajar di Lipia itu dosen-dosennya yang ngomong
nggak pakai tajwid gitu, nggak pakai qalqalah, nggak pakai izhar, nggak pakai idgham, itu hanya dipakai ketika baca Quran. Jadi teman-teman usahakan kalau ngomong bahasa Arab itu nggak perlu pakai ilmu tajwid. Ya, itu aja tips dan triknya. Oh iya, jangan lupa yang paling penting kalau teman-teman udah belajar dengan sungguh-sungguh, belajar bahasa Arabnya juga dengan sungguh-sungguh, teman-teman banyak-banyak berdoa. Mohon kepada Allah untuk dimudahkan segala urusannya, untuk mendapatkan yang terbaik. Pun teman-teman juga jangan lupa minta doa sama orang tua. Karena dengan doa orang tua, boleh jadi Allah akan mudahkan urusan teman-teman sekalian. Dengan doa orang tua, dengan doa teman-teman sekalian, boleh jadi Allah mudahkan segala hal yang teman-teman ingin selesaikan. Mungkin segini dulu ya. Nanti kan ada sesi tanya jawab kalau misalkan sempet. Jadi teman-teman nanti bisa, kalau misalkan ada yang masih mengganjal tentang Libya, bisa teman-teman tanyakan di sesi tanya jawab yang semoga masih ada waktunya nanti ya. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Baik. Jazakumullah khairan pada Ustaz Faruq, Ustaz Fajar. Sejauh ini ada pertanyaan nggak buat Libya? Belum ada ya? Ya, berarti kita lanjutkan dulu ke berbincang dengan Ustadz yang lainnya. Jadi tadi udah bagian dari berbincang dengan alumni dari HAB dari Libya. Ma'had ilmi ya, Ustadz ya? Bahasa Arabnya Ma'hadul Ilmi apa gimana bahasanya Libya tuh? Ma'hadul Ulum. Terkenal tuh Ma'hadul. Itu salah satu pertanyaan juga ya. Pernah disampaikan juga kalau nggak salah, kalau yang lagi interview sama Libya ditanya apa namanya Libya kalau dalam bahasa Arab, dia nggak bisa jawab. Itu salah satu poin juga walaupun kecil. Apa namanya, Ustadz? Ma'hadul Ulum. Terus? Walughah apanya? Oh iya, Ma'hadul Ulum Al-Islamiyah wal Lughah Arabiyah. Nah, itu waktu itu pernah ditanya kayak gitu. Anak-anak pernah juga daftar di Libya waktu itu. Dan itu salah satu pertanyaannya juga ya. Baik, itu sekilas tentang Libya. Nanti kalau masih ada yang bingung, silakan ditanyakan lagi. Sekarang kita bergeser sedikit ke kami ya, yang sekarang perwakilan dari Hapiyah Saudi, Himpunan Alumni Pesantren Islam Arsyad yang ada di Saudi, yang sekarang datang dari Al-Hudud Asyamaliyah, dari Northern Border University, yang ada di perbatasan utara dari Arab Saudi, berbatasan langsung dengan Jordania dan Irak. Ya, Ustaz ya. Dan juga nanti bagian Ana di Masjid Nabawi di Madinahnya insya Allah. Mungkin sekarang ke Ustaz Azka dulu akan memaparkan singkat dengan waktu yang ada tentang apa itu NBU singkatannya biasanya. Apa itu NBU, apa itu Hudud Syamaliyah tadi, bagaimana belajar di sana, apa ada rudal atau enggak gitu kan, antara Jordan dan lain-lainnya. Berarti ceritakan bagaimana pengalamannya dan apakah peluangnya ada untuk daftar di sana. Karena kan kita tahu peluang daftar di Saudi kadang gitu ya, tanda kutip ya. Tapi apakah ada peluangnya? Nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Azka Hafizahullah. Falyatafaddal mashkur. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaifa halukum ayyuhal ahbab? Kelas 12 mana? Oke, kelas 11. Oh, anak kira kelas 12 sana. IL kelas 10. Baik. Mungkin kedepannya anak akan membagi menjadi dua pembahasan, tapi insya Allah anak singkat semua. Pembahasan pertama tentang kamus anak, dan yang kedua tentang studi di Saudi dengan singkat dan info-info penting. Karena kalau ditanya, kalian lebih milih info tentang kampus Saudi atau cara masuknya? Oke, Ana ulangi dulu. Nama Ana Syafi Zuhair. Ana juga sebagai anggota PPMI Saudi. Kalau di Indonesianya BEM Saudi, divisi eksternal. Eksternal itu seperti humasnya. Dan Ana pun menjadi salah satu pengurus di PPMI wilayah Ana, yaitu di NBU tersendiri. Nah, yang baru pertama kali dengar kata NBU siapa? Coba ngacung. Oke, berarti kebanyakan masih pada belum tahu NBU ya? Oke. Coba yang tahu kampus di Saudi ada berapa? Ngacung.
Oke, kampus Saudi itu sendiri itu ketika kami mendata di PPMI terbagi menjadi dua, negeri dan swasta. Kalau di negeri ada 25 kampus negeri di Saudi dan ada kampus 20 swasta di Arab Saudi. Nah, terus pertanyaannya, apakah semuanya bisa kita masuk? Nah, insya Allah kita akan membahas di kedepannya. Oke. Northern Border University atau kita sebut dengan Jamiatul Hudud Asy-Syamaliyah, yaitu kampus yang berada di perbatasan utara. Jadi di Saudi itu ada namanya bagian utara dan provinsi Hudud Asy-Syamaliyah. Dan di provinsi Yana itu cuma ada satu kampus, yaitu Northern Border University gitu. Nah, dan letaknya memang jauh dari Mekah Madinah. Dan kampus sana pun, kalau antum tahu, nah coba anak tanya, siapa yang di sini pengen masuk UIM? Ya, Masya Allah. Insya Allah. Sama itu. Nah, sedikit informasi, bahwasanya NBU itu rankingnya 15 di semua seluruh kampus Saudi. Dan UIM itu di bawah NBU. Nah, jadi NBU itu pertama, unggul kita memang di kampus umum. Tapi apakah ada fakultas agamanya? Jawabannya ada. Ada fakultas syariah dan fakultas lughah. Nah, di Sunni Saudi pun masih bernama Dirasah Islamiyah, yaitu kita di situ belajar usul fikih, syariah, tafsir, dan ada tafsir dan ulumul hadis. Dan di lughah itu pun kita bisa belajar tentang balaghah dan sastra Arab dan ya kurang lebih sama seperti Lipia di Fakultas Lughah begitu. Nah, untuk fasilitas sebenarnya juga alhamdulillah kami setiap bulan kita mendapatkan 840 real. Nah, kalau 1 real sekarang itu sekitar 4.200. Coba, yang pintar matematika siapa? Coba, 840 real berarti kalau dirupiahkan jadi berapa? Coba jadi kelas 12, satu orang dituntut. Coba. Siapa namanya? Oke, berapa? Coba. 840 real sekitar berapa rupiahnya? Berapa? Ada belum? Oke ya, biar kita menunggu lama, 840 real itu sekitar 3,2 juta. Gitu. Nah, terus mungkin dari antum ada yang nanya, kan MBU ini unggulnya fakultas umum kan? Oke. Nah, tapi apakah di provinsi Ana ini itu tidak ada daurah ilmiah? Jawabannya sangat terbuka. Kita pun alhamdulillah di NBU ini sudah bekerja sama dengan lembaga-lembaga dakwah dari para masjid di NBU ini. Jadi ketika ada daurah di masjid A dan B, kita setiap pekan diberangkatkan untuk ke daurah itu. Dan salah satu thalib Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala ada yang bernama Syekh Sa'ad Sayyim hafizahullah ta'ala begitu. Jadi kalau ada yang nanya, di NBU kan jauh min dari Mekah Madinah. Emang ada untuk kita lebih belajar lagi agamanya? Jawabannya ada dan sangat terbuka. Nah, terus kita ada namanya halaqah Quran bersanad. Di sini ada yang udah punya sanad? Belum ya? Nah, jika kalau kalian ingin masuk NBU, insya Allah kalian setiap orang nih, satu persatu itu dikasih kesempatan untuk mengambil halaqah Quran bersanad. Bayar apa enggak? Jawabannya adalah gratis. Dan setiap satu juz itu kalian dites, kalian bisa dapetin 100 real. 100 real berarti berupa berapa lagi? Sekitar 400.000 gitu. Jadi kalau kalian tes 30 juz, dapatnya 3.000 real. Tuh. Dan alhamdulillah di NBU sendiri, kita semester 1, kita kuliah cuma 3 hari per pekan. Nah, karena SKS semester 1 dan semester 2, kita masih ditentukan oleh pihak kampus. Dan alhamdulillah, waktu-waktu tersisa kita bisa gunakan untuk ikut daurah, pergi ke masjid A dan B, dan kita pun ada yang
dipekerjakan oleh NBU. Ana sendiri alhamdulillah kemarin mendapatkan job desain dari NBU, dan ajibnya kalau kalian bekerja sama dengan pihak kampus atau pihak Saudi, per desain antum dibayar sekitar 300 real. Berarti setara dengan 1.200.000-an gitu. Jadi kalau di NBU sendiri alhamdulillah kita, karena mahasiswanya nggak begitu banyak seperti di UIM, kita lebih diperhatikan, dan kampus ini pengen mahasiswa asing ini kita berkualitas semua gitu. Dan alhamdulillah kalau kalian tahu di UIM itu dan di kampus MCU dan lain itu kalau makan itu kita dikasih voucher makan, tapi tetap harus bayar. Dan alhamdulillah di NBU semuanya full gratis. Berarti ya kalau pagi antum tinggal ke matam, tinggal ambil piring, tamis tuh roti yang gede itu loh. Nah terus kalau siang antum dikasih ayam, kalau libur pun antum diantar ke asrama gitu. Dan asrama alhamdulillah, asrama NBU pun lebih ajib dan lebih lebih ajib lah daripada kampus yang lain. Karena di NBU kita asramanya itu nyewa satu hotel. Jadi satu hotel full buat asrama mahasiswa asing. Jadi satu asrama itu seperti satu rumah. Ada 2 kamar, setiap kamar ada 2 orang, dan ada mesin cuci, kulkas, dan ada hamamnya sendiri gitu. Itu alhamdulillah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika kami kuliah di NBU. Dan fasilitas yang lain seperti olahraga, terus gor, lapangan futsal, voli, dan wifi itu ya sama seperti kampus-kampus Saudi yang lain gitu. Oke lanjut demi menyingkat waktu. Terus alhamdulillah, terus pertanyaan lagi nih, kira-kira bisa nggak sih kita masuk NBU ini? Nah, kalau kalian tahu, walau di kampus Saudi ini ada berapa tadi? 25 kampus negeri di Saudi. Dan tidak semua kampus itu menerima mahasiswa asing dari Indonesia. Ini walau alam apakah kebijakan dari Saudi atau enggak, tapi semua itu balik ke kampus masing-masing gitu. Dan alhamdulillah tahun ini di Sunni Saudi, karena sekarang Saudi itu pun, atau pernah dengar gak Vision 2030? Jadi sekarang Saudi Arabia mempunyai misi untuk menjadi negara yang peradaban di tahun 2030. Nah, misinya itu salah satunya membuka peluang besar mahasiswa asing untuk kuliah di Saudi gitu. Yang awalnya NBU menerima 4 tahun sekali, alhamdulillah sekarang setiap tahunnya insya Allah kita menerima sekitar 30 orang gitu. Kayak kemarin alhamdulillah seangkatan anak ada yang keterima 13. Lalu tahun sekarang alhamdulillah udah yang kabul mabda'i. Bukan cuma dari Arisat ya, kayak jangan terlalu mikirin pusat tuh terlalu ini. Dan alhamdulillah dari non Arisat juga ada yang keterima. Nah, tipsnya apa? Kami dikasih tahu dari tips dari dekan kami. Kalau kalian ingin belajar di NBU, pertama kalian harus persiapkan berkas yang seperti SKCK, paspor, surkes, ijazah, dan dokumen-dokumen pendukung yang lain gitu. Ijazah kalian bahasa Arab kan ya? Nah, ijazah kalian bahasa Arab itu tidak perlu diterjemah. Jadi kalau ada 2 kolom, ijazah sama ijazah bahasa Arab itu tinggal kalian isi yang sama gitu. Sama transkrip nilai, itu yang di belakang nilai ijazah gitu. Nah, terus tips yang paling intinya, kalian jadikan NBU di nomor 1. Itu dia. Ini yang mungkin belum banyak orang tahu ya. Karena faktanya teman-teman anak yang dari Afrika, Afghanistan juga, mereka ketika mendaftar NBU itu menjadikan NBU nomor 1. Dan belum ada ceritanya orang yang daftar NBU di Sunni Saudi itu keterima ketika dia jadikan NBU di nomor 2 gitu. Nah di Sunni Saudi itu pun itu sifatnya tidak ada yang tahu pasti, karena setiap tahun kayak tahun 2023 Saudi itu buka 5 kampus pilihannya. Kita bisa milih 5 kampus. Nah, tahun sekarang cuma bisa 3 kampus. Dan sekarang pun waktunya sangat singkat, hanya 1 bulan gitu. Jadi untuk kelas 3 insya Allah kita juga akan ngobrol lagi ke depannya. Dan insya Allah Ana juga akan sharing-sharing tentang berkas-berkas yang bakal dibutuhkan dan apakah tazkiyah itu sangat berpengaruh atau enggak. Yang penting adalah ketika kalian ingin daftar NBU, jadikan NBU nomor 1. Karena NBU tidak mau diduakan.
Dan untuk kedepannya mungkin kalian yang belum paham tentang studi Saudi atau tentang info Saudi yang lain, kalian di sini rata-rata mesti punya IG kan? Instagram. Nah, kalian ini bukan promosi ya. Kalian bisa follow PPMI Saudi gitu. Nah, dari situ kita ada yang punya kenalan dari Tekan Studi Saudi dan insya Allah kalian akan mendapatkan info-info kampus ini apakah terbuka atau enggak, apakah kampus ini menutup gitu. Karena ada beberapa kampus itu yang tidak menerima mahasiswa asing setiap tahun karena melihat kuota asrama. Jadi ada yang menerima setiap 4 tahun sekali, seperti Hafar Al-Batin, Majma'ah, dan yang lain gitu. Nah, untuk kamus akhwat, di sini kan kata nggak ada akhwat, jadi kita nggak usah bahas tentang kamus akhwat ya. Nah, gitu. Ya mungkin itu singkat saja seputar NBU. Intinya di NBU alhamdulillah kita lebih diprioritaskan untuk belajar dan untuk ikutin daurah, dan kita pun benar-benar diperhatikan oleh pihak kampus, dan alhamdulillah semuanya dari sana berjalan dengan lancar dan insya Allah kami doakan kalian semua bisa melanjutkan kuliah di Saudi semua. Tetap luruskan niat dan tetap perbaiki niat. Untuk apa kita juga belajar agama, tetap itu yang nomor satu. Dan semoga Allah memberkahi semua amalan kita yang telah kita amalkan gitu. Sekian dari Ana. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhwan fillah, hafizakumullah. Ya, tadi barusan sudah disampaikan oleh Ustadz Azka, hafizahullah, tentang bagaimana untuk mendaftar di NBU atau secara keseluruhan bagaimana mendaftar di Saudi juga ya. Secara tadi disinggung ya, Ustadz ya. Ada beberapa trik ya yang mungkin bisa digarisbawahi. Contohnya apa tadi? Jadikan nama NBU, kalau mau masuk NBU, pilihan pertama dalam pemilihan kampus di website Studi Saudinya. Salah satunya tadi yang anak garis bawahi. Apalagi, Sir? Banyak ya. Dan itu harus antum catat semua. Dari dokumen pendukungnya, yang antum berprestasi, yang antum ingin punya apa ya? Contohnya perlu TOEFL gitu atau nggak perlu ya? Nggak perlu ya. Jadi bentuk-bentuk prestasi kayak hafalan tahfidz, pernah ikut daurah, pernah ikut apa, lampirkan semuanya, ya. Itu ajang bukan buat ria ya, tapi ajang buat membuktikan diri antum layak untuk diterima, ya. Ajang untuk antum membuktikan antum tuh layak diterima. Antum tuh thalibul ilmi yang sungguh-sungguh dan memang pantas untuk diterima. Karena kalau mau dihitung-hitung, beasiswa Saudi itu mahal. Antum kalau membayar mandiri, Masya Allah, itu bisa habis setengah M kali ya, sampai selesai. Setengah M berarti 500 jutaan mungkin ya. Kurang lebih segitu. Itu total biaya yang dikeluarkan pemerintah, kerajaan, kepada satu dari semua orang yang ada di sana. Berarti kalau dijumlahin 1.000 juta orang di sana, berarti berapa kerajaan Saudi kekayaannya buat ngasih cuman kalau buat para tulab doang. Ya. Jadi makanya sampai disampaikan memang pemerintah ini gak main-main dalam memberikan perhatian terhadap para tulabul ilmi. Yang penting satu tujuannya adalah menuntut ilmu. Jadi Masya Allah tadi dijelaskan juga peluang tuh udah lebar sekarang nih. Bukan yang tertutup rapat lagi. Mungkin yang sebelumnya anak tahun lalu datang itu pernah banyak yang pesimis. Peluangnya tuh kecil. Nunggunya lama. Ya kan? Tapi Masya Allah tadi ada kabar baik. Memang ada beberapa kampus yang baru ingin memperbaiki kampusnya dengan mendatangkan mahasiswa asing. Ya. Dan itu menjadi banyak sekarang nih kampus Saudi yang lagi seperti itu. NBU, apalagi yang lagi kayak gitu ya. Ya, Prince Satam. Ada namanya Prince Satam University. Kemudian di tempat-tempat lain juga banyak. Jadi, kalau misalkan Madinah belum kecapai, di selain Madinah juga banyak. Untuk tetap belajar ilmu syar'i yang ada di Saudi. Yang penting tujuannya satu. Kita bisa dekat dengan Haramain. Kita bisa umroh. Kita bisa punya iqomah, KTP sana. Kita bisa haji. Kita bisa mendapatkan keberkahan Haramain walaupun kita datang hanya ketika liburan. Itu menjadi tujuan yang agung. Dengan wasilah apapun. Salah satunya tadi belajar di
Saudi. Mau di Najron, mau di Tabuk, mau di NBU, mau di Prinsaka, mau dimanapun, asal masih di Saudi, di Abha kayak yang di selatannya, itu insya Allah antum harus gapai. Kalau antum masih ingin mendapatkan nantinya kesempatan untuk haji, umroh berkali-kali dan lain-lain. Itu tujuannya sebenarnya. Kita yang belajar di Saudi itu wadah aja. Tapi tujuan kita adalah mendekat ke tanah Nabi, mendekat ke tanah Haramain. Di mana kita bisa mendapatkan banyak keberkahan di sana. Antum doa di Masjidil Haram, doa di Masjid Nabawi. Siapa yang bisa mendapatkan itu coba? Secara gratis. Diberangkatkan, pulang pergi, tiket gratis, makan gratis, semuanya gratis. Cuma datang doang. Siapa yang mau? Siapa yang perlu biaya jutaan rupiah untuk biaya umroh atau ratusan juta buat haji furoda? Coba bayangin. Tapi dengan fasilitas yang diberikan pemerintah Arab Saudi untuk para pelajar, Masya Allah, orang didatangkan belajar aja katanya. Belajar yang penting. Belajar tapi antum bisa mendapatkan semua fasilitasnya ya. Itu singkat yang dia simpulkan dari Ustadz Azka. Baik. Kemudian lanjut ikhwan, mungkin ana buka ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik ikhwani fillah, hafizakumullah. Kembali bersama ana. Tadi di awal sudah sama ana, sekarang sama ana lagi. Sebelumnya mungkin tadi ana perjelas ya, nama ana Rizky, angkatan 29 dari Al-Irsyad. Sekarang juga aktif di PPMI Madinah. Tapi di cabang di Nabawinya, ada kita punya grup di Nabawi itu namanya PPMHI namanya. Jadi ada PPMI yang secara keseluruhan di Madinah. Kemudian cabang di Masjid Nabawinya ada namanya PPMHI, Perkumpulan Pelajar dan Mahasiswa Haram Indonesia. Kayak gitu namanya ya. Dan sekarang ana masih aktif di sana. Alhamdulillah semester 7 berarti tahun depan lulus seperti itu ya. Dan kesini insya Allah bersama para asatidzah. Sekarang ana mau membahas terkait dengan kampus yang sedang ana belajar di dalamnya. Yang tadi apa namanya? Kuliatul Masjidin Nabawi, atau bahasa Indonesianya Perguruan Tinggi Masjid Nabawi. Baik. Ikhwan fillah, tadi ana lihat di awal, tadi banyak yang mengangkat tangan tidak mau belajar agama untuk lanjutannya. Betul ya? Betul nggak? Tapi kedua kalinya tadi yang mau ditanya masuk UIM, tapi hampir semuanya ngangkat. Berarti gimana kesimpulannya tuh? Tadi pertama yang nggak mau belajar, nggak mau jadi ustadz atau nggak mau apa tadi, nggak mau lanjut agama ya, banyak yang ngangkat. Kemudian turun, siapa yang mau masuk UIM? Semuanya ngangkat lagi. Berarti kesimpulannya sekarang Anda mau tanya, kalian sekarang masa depannya tetap mau belajar ilmu agama atau enggak? Coba angkat tangan. Siapa yang masa depannya tetap ingin berada di garis ilmu syar'i? Nah, ini benar ya, ini kesimpulannya berarti ya. Ini final ya, berarti ya ini memang kesimpulan kalian mau belajar ilmu syar'i ya. Baik. Tahun lalu, Anda datang ke sini dalam keadaan santri itu rata-rata nggak suka untuk lanjut di ilmu syar'i. Tapi bukan nggak suka dalam artian nggak suka ilmu syar'inya mungkin ya. Kita berhusnuzon mungkin karena tadi Anda sampaikan penantian yang lama. Mungkin juga salah satunya ada statement bilang itu kayak menggantungkan masa depan Ustadz. Kita nggak jelas habis kuliah kita mau ngapain dulu. Kita nungguin kampus nggak jelas 4 tahun, 3 tahun nggak terima-terima gitu. Itu dulu disampaikan seperti itu. Ya. Jadi alhamdulillah secara final ya semuanya keseluruhan memang ingin belajar ilmu syar'i. Ya. Baik. Ikhwan fillah, perlu diketahui ya. Pembelajaran ilmu syar'i itu adalah salah satu warisan yang kalian nggak akan pernah dapati kecuali di dalam agama kita. Ya. Ilmu syar'i adalah warisan yang diwariskan langsung dari para nabi dan hanya khusus untuk umatnya Nabi Muhammad dan umat Islam yang lainnya sebelum Nabi Muhammad. Ngerti ya? Jadi yang perlu antum pahami, kalau misalkan antum dalam hati nanti tergocek gitu ya dengan syaitan, misalkan antum diajak untuk lurus, syaitan mulai menggocek antum, mulai menggoda-goda, diarahkan ke arah yang tidak baik. Walaupun ilmu dunia nggak semuanya jelek, tapi diarahkan, udahlah nggak usah belajar ilmu syar'i, belajar aja ilmu umum lebih pasti, PTN, ya. Kemudian apa lagi? Ilmu yang swasta. Antum harus tanya sama diri antum, ya. Saya hidup ini buat apa? Saya lahir dan hidup untuk apa? Apa cita-cita saya ke depan? Jangan sampai keinginan antum buat lanjut di perguruan tinggi negeri atau ilmu-ilmu umum itu hanya FOMO, ikut-ikutan. Kebanyakan, kan Anda juga masih muda lah ya, nggak tua-tua banget ya.
masih milenial atau Gen Z lah, nggak tahu sebutannya itu. Kita perhatikan orang-orang yang belajar ilmu umum yang tadinya pondok itu ke bawah zaman, itu ke bawah pergaulan. Orang teman rumahnya pulang ke Jakarta ya, dari sini kampung Majalengka pulang ke Jakarta, dikatain kudet, dikatain nggak tahu kabar terkini, dikatain nggak tahu ya, itu nggak tahu masalah ini ya, atau ente nggak paham IT ya, ente nggak paham gini ya, ente cuma belajar agama ya nggak, ya nggak. Ada juga orang yang belajar di pondok, akhirnya pulang bukan karena temennya, tapi karena dengan HP yang ada di tangannya, akhirnya melihat banyak pergaulan ataupun dunia-dunia yang sangat indah gitu ya, yang secara kasat mata itu sangat menggoda. Akhirnya mereka tergoda. Contohnya apa? Mungkin, alhamdulillah min dzalik ya, masuk ilmu umum bisa nanti kenalan sama akhwat. Masuk ilmu umum dengan apa ya? Anggapan kita akan punya masa depan yang lebih cerah. Karena kita mungkin kalau misalkan kita masuk ilmu umum, kita tahu arah kita akan jadi apa. Pegawai, ya kan? Misalkan masuk matematika, yang ilmu pendidikan atau yang bukan, nanti akan jadi guru, anggaplah gitu. Ataupun mau belajar teknik industri, teknik elektro, nanti jelas misalkan jadi apa gitu ya. Di PLN mungkin nanti daftar atau gimana. Atau teknik industri, ntar pertambangan dan lain-lainnya. Ya enggak? Itu real, terjadi. Memang itu semuanya realistis, kawan. Tapi yang namanya realistis, itu bukan berarti yang belum pernah ada di otak kita tuh nggak bakal terjadi. Yang namanya realistis, bukan berarti yang belum ada di otak kita itu nggak bakal terjadi. Yang realistis, itu adalah yang antum rencanakan, dan antum usahakan untuk antum wujudkan nanti ke depannya. Yang namanya realistis, yang antum bayangkan dalam otak, antum cita-citai di sini, dan antum kuat untuk menggapainya, dan antum wujudkan buat masa depan antum. Itu namanya realistis. Bukan realistis tuh yang kita ngelihat, oh ternyata Fulan keluar dari Undip, Masya Allah dapat penghasilan 5 juta per bulan. Fulan keluar dari UI, dapat penghasilan 10 juta per bulan. Bukan itu. Itu cuma cerita orangnya aja. Tapi bukan berarti antum akan sama jalannya dengan dia. Gitu. Ngerti? Ngerti ya? Ini pandangan dari Ana ya. Semoga antum bisa terbuka di situ. Jadi, tadi Ana ulang lagi, ilmu syar'i itu adalah warisannya para nabi. Antum punya orang tua, siapa yang nggak mau warisan orang tua sekarang tanya? Orang tua punya duit 1 M, antum mau nerima nggak? Mau nggak? Maaf ya, orang yang bodoh pun, nggak punya akal pun, dikasih 1 M pasti mau. Ya nggak? Ya nggak? Sekarang kalau Nabi yang ngasih, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semua para nabi sebelumnya yang mengasih. Ya nggak? Innal ulama warathatul anbiya. Apalagi lanjutannya? Al-anbiya gimana lanjutannya? Lam yuwarrithu dinarun wala dirhama wa innama warrathul ilma faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Apa artinya wafir? Apa wafir? Kelas 3 apa? Kelas 3 wafir? Apa wafir? Hah? Aku ketawa semua. Apa kelas 11? Apa? Apa? Ada yang mau nyebut satu nggak apa? 10, kelas 10. Wafir. Tadi udah ada yang hafal hadisnya, masa nggak ada yang tahu maknanya? Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil, niscaya dia telah mengambil bagian yang banyak. Ya. Dia telah mengambil bagian yang banyak. Jadi orang yang mengambil warisannya Nabi, yaitu ilmu agama, bukan ilmu umum ya. Sekarang kita garis bawahi. Ya, ilmu agama berarti dia telah mengambil warisannya Nabi secara banyak. Warisan Nabi. Ya, warisan siapa? Nabi. Antum kalau ketemu Nabi Muhammad aja harapannya pengen ngapain coba? Kita aja kenal sekarang ya, orang-orang di luar ketemu Habib gitu ya. Mereka cium tangan, begini begitulah pokoknya semuanya. Coba kalau kita dibolehkan oleh Allah seandainya untuk bertemu dengan Nabi Muhammad, antum ngapain? Pasti antum akan seneng banget kan? Nah sekarang warisan itu depan antum. Warisan itu depan antum. Wasilah sudah banyak. Ya enggak? Nah, kalau antum menyia-nyiakan, berarti antum, na'udzubillah, kita na'udzubillah ya. Jangan sampai kita yang
sudah Allah hidupkan cahaya itu di tengah-tengah kita, malah kita yang merudupkan cahaya itu sendiri. Malah kita yang menyanyiakan warisannya Nabi kita. Ngerti ya? Kemudian yang kedua, sekarang realistis lagi. Orang yang belajar ilmu syar'i, apakah semuanya miskin? Jawab coba. Jawab coba. Pernah dengar nggak statement kalau lagi pulang atau bagaimana? Ente kalau lulus dari pondok jadi apa? Anda pernah ditanya kayak gitu pulang, kalau Anda pernah juga SMP di IT, SMP negeri tapi yang IT lah, Islam Terpadu. Anda ditanya, antum pulang kalau lanjut ke Madinah, nanti pulang jadi apa? Apa yang antum langsung daftar gitu pekerjaan? Mau jadi apa? Guru ngaji? Mau jadi guru agama? Mau jadi apa? Sementara mereka kan punya background yang menurut mereka bagus gitu ya. Saya nanti bakalan jadi manajer atau mau jadi pegawai apa gitu kan. Sementara guru ngaji kan yang dibayangkan mereka apa? Duduk di masjid, ngajarin orang ngaji, gajinya paling 500.000 gitu kan. Ya nggak? Nah, apakah semua orang yang beragama akan seperti itu? Yakin? Yakin. Coba sebutkan satu orang yang paham agama dan hidupnya terbengkalai sekarang. Ada nggak? Ada nggak? Gak usah jauh-jauh ke zaman Nabi deh. Sekarang, orang yang paham agama, syekh di Madinah atau di mana, terserah ente, atau ustadz di Indonesia, paham agama, ustadz kibar, hidupnya terbengkalai nggak? Terbengkalai nggak? Ustadz Khalid kenal? Ustadz, siapa lagi? Ustadz Syafiq, Ustadz Firanda, Ustadz Nuzul, Ustadz Yazid rahimahullah udah meninggal ya. Siapa lagi? Coba bayangin, apakah mereka semuanya hidupnya kayak sebatang kara? Gak usah yang kibar-kibar, yang di bawah beliau-beliau aja, gak ada yang alhamdulillah hidupnya terbengkalai. Ngerti ya? Itu sebagai bentuk realistis bahwasannya ilmu syar'i itu gak selamanya membuat antum susah. Ya. Jadi orang sekarang ketika mempelajari ilmu agama, dia punya dasarnya, dia kembangkan dengan dunia yang ada zaman sekarang, itu perpaduan yang sangat luar biasa. Perhatikan ya, antum sekarang punya keahlian dalam IT, gitu kan? Tapi bukan menutup kemungkinan antum jadi ustadz yang paham agama, antum kembangin dakwah antum lewat YouTube, Instagram. Sekarang banyak konten kreator ini, samping anak konten kreator nih, samping anak. Nanti antum bisa follow IG-nya. Lagi berusaha ngerintis jadi konten kreator yang dakwah. Kemudian dan banyak banget yang punya ilmu agama itu dikembangkan sekarang, baik dalam menjadi dai ya pada umumnya, ataupun menjadi penulis. Gaji penulis coba bayangkan kalau bukunya laris, ya kan? Kemudian ada penerjemah, ada yang jadi bisnismen yang paling banyak sekarang. Bisnismen punya ilmu, punya passion di bisnis, ya kan? Mengembangkan bisnis dengan keberkahan ilmu dari agamanya, nggak kena riba, nggak kena apa, diberikan keberkahan rezeki sama Allah, kaya dia, ya kan? Ya nggak? Kayak gitu. Jadi pandangannya bukan hanya semerta-merta yang terjadi di depan kita. Tapi apa yang nggak antum lihat, antum akan merasa apa? Merasa terlindungi karena Allah yang menjanjikan sendiri. Ahlullah wa khassatuhu siapa? Ahlul Quran. Keluarganya Allah dan yang memiliki keistimewaan di sisi Allah itu siapa? Para ahlul Quran. Dan yang pastinya kalau udah jadi keluarga Allah bagaimana? Dijaga apa enggak? Dijaga. Itu ikhwan ya. Jadi harapan ana bukan berarti kesana nggak boleh atau ilmu umum atau apapun, tapi ilmu yang udah antum bawa dari pondok ini itu adalah amanah, cahaya, dan antum nggak boleh sia-siakan buang ilmu itu begitu saja. Ya, paham ya semuanya ya? Baik. Ya baik. Oh 35 ya. Kemudian singkat tentang kampus sekarang karena mungkin kampus ana ini terbilang yang nggak beasiswa banget ya, semi beasiswa. Namanya Kuliatul Haram Al-Madani, ada yang di Madinah, ada juga yang di Mekah. Apa perguruan tinggi Haramain? Adalah perguruan tinggi yang letaknya di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, belajarnya di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, ujiannya di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, semuanya di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Nah sekarang karena anak ini Nabawi, mungkin anak lebih spesifik jelasin tentang masjid yang Nabawinya. Nah jadi perguruan tinggi anak ini adalah salah satu alternatif mungkin yang bisa nanti diambil oleh kalian. Kalau misalkan kalian belum diterima dalam jalur beasiswa full. Karena di Kuliatul Haram itu adalah kampus yang untuk mendaftar ke dalamnya
itu antum perlukan yang namanya iqomah. Apa iqomah? Iqomah itu KTP Saudi. Kalau misalkan ya ustadz-ustadz ini yang apalagi yang dari Saudi ya mungkin ya, dia berangkat dari sini itu menggunakan visa pelajar resmi dari kampusnya, ketika keterima keluar dari website bahwasannya antum keterima. Nah, tapi kalau misalkan Kuliatul Haram An-Nabawi itu kita harus menjadi orang Saudi dulu. Baru kita boleh daftar di Kuliatul Haram. Nah, berarti yang pertama yang perlu antum garis bawahi, ana membahas poin pentingnya aja ya. Persyaratan paling penting pertama kalau antum mau daftar adalah memiliki iqomah. Memiliki iqomah itu dia yang menjadi poin di mana kampus ini berbayar. Kalau misalkan pembelajarannya semuanya gratis, tapi untuk memiliki iqomahnya ini bayar. Dan ada minimal usianya 21 tahun. Jadi orang-orang yang daftar di sini banyak sangat adik kelas, masya Allah, anak-anak Irsyad yang di Kuliatul Haram. Mereka mungkin menanti di entah masuk Lipia dulu atau yang lainnya. Tapi masya Allah ada yang mendaftar ke sana dan udah banyak sekarang. Mungkin sekitaran 20 orang udah ada di Nabawi, di Madinah, Kuliatul Haram. Jadi minimal usia 21 tahun dan harganya memang cukup lumayan. Antum jangan kaget ya. Harganya itu cukup lumayan untuk membuat iqomah, itu harganya di angka 70 juta. 70-an juta sampai 85 sekarang kurang lebih untuk membuat iqomah. Dan ini yang membuat mahal memang. Ini yang membuat mahal. Jadi ketika untuk memiliki iqomah memiliki biaya segitu, kemudian nanti juga per tahun selama 4 tahun berarti nanti per tahun ada biaya tajdid, pembaharuannya, yang mana per tahun itu kurang lebih di angka 7.500 real. Berarti sekitar berapa itu? 30 jutaan. Ya. Jadi ini memang pertama yang garis bawahi ya, memang anak secara ringkas anak jelas ini kuliah yang semi beasiswa. Tiketnya sendiri dan iqomahnya sendiri. Nah gitu. Ya. Jadi antum garis bawahi ini kuliah alternatif antum kalau yang masya Allah diberikan rezeki ya orang tuanya. Ini yang alternatif yang ada semi beasiswa yang berbayar, iqomahnya bayar. Dan tiketnya juga bayar, tiket pulang perginya. Nah, kayak gitu. Oke, paham ya? Dan persyaratan kedua, setelah tadi itu berbayar iqomah. Iqomah yang digunakan juga bukan iqomah pelajar. Antum ketika menjadi mukim Saudi di situ, antum mengajukan memiliki iqomah yang diberikan adalah iqomah kerja. Iqomah kerja atau iqomah bebas lah sebutannya. Jadi makanya kenapa usianya minimal 21? Karena ada batasan dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk memiliki iqomah kerja itu usianya 21 tahun ya, walaupun kita di sana nggak kerja ya, walaupun di sana kita nggak kerja, tapi kita diberangkatkan oleh kafil namanya. Nanti antum akan sering dengar kafil. Kafil itu adalah penjamin atau bahasanya kalau dari dunia kerja berarti kalau karena iqomahnya kerja berarti bos, majikannya. Sementara kita adalah pegawainya. Nah, tapi ketika kita di sana kita diizinkan tidak kerja, terlampirnya aja sebagai pekerja, tapi kita dibolehkan untuk belajar sebagai mahasiswa, gitu ya. Kemudian persyaratan yang kedua yang paling penting adalah antum harus bisa bahasa Arab. Karena antum ketika mengajukan di kuliah haram, antum sudah menjadi mukim dan dianggap sudah menjadi orang Saudi. Makanya antum bahasa Arabnya udah harus lancar. Jadi insya Allah, tapi anak-anak arisan insya Allah lancar ya keluar ya. Tapi itu tadi, orang-orang yang tadi yang mungkin teman-teman mungkin di luar yang masih dari umum atau dari ma'had yang belum bisa bahasa Arab, itu belum bisa daftar karena takutnya apa? Terkendala dalam bahasanya. Karena di sana nggak ada idad lugawi, nggak ada ma'had lugawi di sana. Langsung harus mengejar ke S1-nya, semesternya. Baik. Kemudian, persyaratan ketiga yang terpenting juga adalah hafalan. Kalau misalkan kampus di Saudi yang lain, itu ujiannya hanya dalam pemberkasan. Kalau kita nanti akan ada tes. Dan per fakultas itu ada minimal hafalannya. Kalau Al-Quran minimal 30 juz, bukan minimal ya, udah selesai ya. 30 juz, memang harus 30 juz mutin. Kemudian kalau syariah dia 15 juz. Kalau akidah, hadis, lugho itu 5 juz. Akidah, hadis, dan lugho itu minimal 5 juz. Ya. Jadi 3 persyaratan penting yang selalu Ana sampaikan. Yang pertama iqomah. Pokoknya iqomah kalau udah beres, pokoknya kalau ada niat mau daftar ke sana, lihat umur antum dulu. Umur antum udah 21, aman, bisa bikin iqomah, 1 jalan. Kedua apa tadi? Bahasa Arab. Bahasa Arabnya beres, jalan. Kemudian ketiga apa? Hafalan. Berarti anggaplah hafalan itu kita jadikan kalimat minimal hafalan 5 juz. 5 juz mungkin yang berurutan. Baik dari 30 ke 26 atau dari 1 ke 5 atau 10, 15 terserah. Ya. 3 syarat ya. 3 persyaratan penting kalau antum mau daftar di kuliah haram. Baik. Kemudian
cara pendaftaran, biar antum punya gambaran sedikit. Cara pendaftarannya, antum nanti kalau misal kamu daftar kuliah haram, pertama, antum harus hubungi orang yang antum kenal. Satu tuh, penting. Agar dibimbing, karena ini pendaftaran yang dari dalam negeri. Nggak semuanya disebar di platform manapun nggak ada. Ya, jadi pendaftarannya itu masih dalam siklusnya mungkin lebih khusus kali ya, private gitu. Jadi internal. Jadi antum kalau misalkan antum sekarang anak di sini, berarti nanti antum bisa minta nomor anak ke ustaz antum atau siapapun nanti. Antum minta nomor orang yang antum kenal, nanti antum akan dibantu carikan iqomah. Pertama gitu dulu, itu langkah pertama untuk mendaftar. Antum hubungi orang yang antum kenal yang kuliah di haram, baik anak ataupun teman-teman antum mungkin yang ada di kuliah haram. Kemudian yang kedua, setelah itu pendaftaran itu akan dibuka biasanya di awal bulan Dzulhijjah atau di akhir-akhir Dzulhijjah atau di awal bulan Muharram kadang. Nah, gimana sistemnya? Ketika mau daftar atau sebelum buka pendaftaran, antum 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya itu harus sudah punya iqomah dulu. Jadi bikin iqomah dulu tadi dengan orang tadi. Antum bikin iqomah dulu 3 bulan atau bahkan lebih lama lebih bagus. 4 bulan udah antum urus iqomah. Iqomah pengurusannya gimana panjang? Yang secara ringkas Anda sebutkan iqomah nanti akan ada biometrik, ada sidik jari di Kuningan. Nanti antum datang ke sana, kemudian antum bayar biaya tadi, kemudian penantian untuk menunggu visanya itu muncul kurang lebih ada 2 pekan, nah gitu. Nah, iqomah itu udah ada, baru antum nanti bisa daftar. Nah, ketika iqomah itu udah ada dari Indonesia, antum berangkat dulu ke Saudi. Berangkat dulu ke Madinah, gitu. Berangkat dulu ke Madinah sebelum waktu pendaftaran itu dibuka. Berarti anggaplah pembukaan di bulan Muharram. Antum bulan Syawal udah di Madinah. Atau bulan Ramadan juga boleh udah di Madinah. Udah persiapan di situ, ya. Jangan tiba-tiba pendaftaran 5 hari setelahnya antum baru datang, nggak boleh, ya, gitu ya. Nah, itu jadi pendaftaran misalkan dimulainya awal Muharram berarti 2 bulan, 3 bulan sebelumnya udah datang. Nah, ketika sudah punya iqomah tadi, kemudian waktu pendaftarannya udah datang, antum mendaftar seperti biasa. Nanti akan diarahkan sama orang yang tadi antum hubungi di awal. Biasanya pendaftarannya itu apa? Mengisi nomor iqomah, mengisi nomor handphone antum di sana dan sebagainya. Nah, itu pertama udah itu doang. Nah, kemudian setelah itu nanti akan ada panggilan untuk tes online. Tes online-nya di Madinah antum posisinya dan tapi ngisinya dari rumah, dari antum tinggal nanti di sana. Kemudian setelah tes online itu berhasil, baru antum akan dipanggil buat tes wawancara. Tes wawancara langsung dengan syekhnya. Nanti di tesnya hafalannya kam hafidta minal Qur'an, gitu kan? Kalau antum ditanya nanti, antum mau jurusan apa? Mal kulliyah allati turiduha? Jangan antum jawabnya kuliatul Qur'an. Baik, berarti ntar suruh baca lagi tuh Qur'annya biasanya, dites lagi 30 juz atau enggak ditanya terkait dengan ulumul Qur'an. Kalau inginnya akidah ditanya misalkan mahi aqsamu tauhid kayak gitu. Aina Allah misalkan, nah kayak gitu. Kalau misalkan sunnah ya sesuai dengan pembahasannya hadits. Kalau lugo mungkin disuruh i'rab dan lain-lainnya kayak gitu. Kalau lulus dengan wawancaranya barulah insya Allah nanti diterima. Tapi kemungkinan nih kawan, kemungkinan besar anak kasih kabar aja ya. Pokoknya kalau antum sudah datang ke sana dengan 3 syarat tadi, pertama, punya iqomah, bisa bahasa Arab, punya hafalan minimal 5 juz, pasti keterima. Pasti keterima. Ini pengalaman semuanya yang datang ke sana dan nggak ada yang ditolak sama sekali. Yang penting tadi 3 pertama, iqomah, bisa bahasa Arab, ngomong ya, ditanya mas muka, jawab ya. Ataupun pertanyaan-pertanyaan lain dia bisa jawab. Kemudian yang terakhir adalah Al-Quran. Apalagi kalau Al-Qurannya ada 30 juz, itu udah bismillah 100% keterima, ya. Jadi untuk tes wawancara tadi kalau udah selesai, nanti akan diumumkan dan diterima dan akan mulai pembelajarannya sama dengan kampus Saudi yang lainnya. Dan kehidupannya, pembelajarannya sama semuanya dengan Universitas Saudi yang lainnya. Belajar yang gratis, dapat uang saku per bulan, ya. Tapi bedanya dia nggak punya tempat tinggal, dia nggak punya asrama. Asrama sendiri, tiket sendiri, iqomah sendiri. Nah, asramanya gimana Ustadz? Nah, asramanya, makanya tadi, dengan orang yang antum kenal tadi. Antum udah punya 1 orang dikenal yang memang udah ahli di situ, antum diarahkan, oh nanti antum tinggal di sini. Kalau dapat yang gratis, karena banyak donatur sekarang. Kalau antum dikasih ini, arahkan antum ke tempat yang gratis dari Syekh Fulan. Oh, alhamdulillah berarti. Tapi kalau misalkan qadarullah habis yang gratis, nanti antum diarahkan untuk tinggal bersama mahasiswa dengan yang bayar per bulan. Dan itu biasanya nggak mahal, biasanya 1 juta lah per bulan. Kayak ngekos di Jakarta aja. 1 juta per bulan seperti itu, ya. Itu gambaran tempat tinggalnya. Jadi siklusnya sama, tempat tinggal,
Antum berangkat dari tempat tinggal antum ke Nabawi setiap hari dan itu tempat tinggalnya dekat dari Nabawi biasanya, ya. Belajarnya sama semuanya, belajar untuk S1-nya 4 tahun, ya. Kemudian kalau lulus dapat gelarnya BA, ya. Paham ya? Ya. Paham sampai sini? Paham ya? Mungkin sekian yang perlu Ana sampaikan ya, itu poin penting tentang kuliah Haram Nabawi. Adapun tadi yang disampaikan Ustaz semoga dipahami. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Barakallahu fikum. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Cek. Alhamdulillah, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada asatidz yang telah memaparkan bagaimana mereka di universitasnya, bagaimana masuknya dan lain sebagainya. Adapun sesi pertanyaan mungkin belum terlaksana dan insya Allah akan dilanjutkan ba'da zuhur untuk kelas 12. Adapun untuk kelas I dan Lugha atau IL, kelas 10 dan 11 semuanya kembali ke kelas dan melaksanakan pembelajaran sebagaimana biasanya. Untuk ba'da zuhur hanya kelas 12 tetap di tempat. Insya Allah dilaksanakan mulai pukul 13.30. Dan sekarang insya Allah ada perkenalan atau mukadimah terlebih dahulu dari PPMI. Insya Allah nanti akan dilanjutkan kembali pukul 13.30. Kemudian dilanjutkan kembali dari asatidz yang baru saja telah memaparkan beberapa informasinya. Begitu. Mungkin bisa perkenalan dulu saja. Sama mukadimah. Nah, mungkin bisa nih. Nah. Baik, semuanya bisa mendengarkan terlebih dahulu. Sekarang pemaparan perkenalan dan mukadimah mungkin insya Allah nanti dilanjutkan ba'da zuhur. Kepada Ustadz, falyatafadhal mashkura. Cek. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Ya teman-teman santri, adik-adik Ana dari Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran 2 Majalengka. Mungkin Ana mau bercerita sedikit dulu ya. Mungkin beberapa dari antum ada yang agak familiar atau pernah melihat muka Ana ya. Nama Ana Abdurrahman Waridi Sarpat. Ana 2 tahun lalu pernah menjadi musyrif antum di sini. Jadi sedikit banyaknya beberapa muka mungkin wajahnya udah familiar gitu ya. Ana juga sama santri seperti antum, cuman bedanya Ana lulus lebih dulu dan terlahir lebih dulu sehingga sekarang bisa di posisi ini gitu. Saat ini Ana sedang berkuliah di Universitas Islam Madinah, Fakultas Akidah dan Dakwah. Insya Allah semester depan Ana masuki semester 3. Jadi baru 1 tahun di Madinah. Alhamdulillah udah jalan 1 tahun di Madinah. Tapi sebelum itu Ana sebelumnya dari mungkin Ana cerita background dulu ya, latar belakang Ana pendidikan sebelumnya MTS atau SMP di Cirebon, di MTS Asuna Cirebon, kemudian Ana melanjutkan IM atau MA di Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran Pusat dan lulus sebagai angkatan ke-31. Kemudian setelah itu Ana ditugaskan untuk membimbing para santri sekalian yang ada di Al-Irsyad Tengaran Majalengka 2 ini. Yang alhamdulillah itu adalah pengalaman yang sangat mengagumkan bagi Ana dan sangat mengesankan itu. Terima kasih yang pernah membersamai Ana 1 tahun di sini. Kemudian juga setelah selesai dari khidmah dan jadi musyrif di sini, Ana memang mendaftar ke Universitas Islam Madinah itu saat jadi musyrif. Saat itu semester 1 akhir. Antum sedang semester 1 akhir gitu, semester awal. Nah, Ana daftar sekitar bulan November seingat Ana. Dan kemudian baru diterima pada 2023, saat itu saat bulan Ramadan, Ana ingat. Kurang lebih kalau nggak salah antara Maret atau April, ya. Itu Ana
diterima, jadi kurang lebih 1,5 tahun baru diterima di Universitas Islam Madinah. Tapi ada sedikit cerita yang mau Ana sampaikan. Dulu Ana pas masuk pondok, masuk Al Irsyad itu ada satu hal yang mengesankan bagi Ana dari berbagai hal gitu yang masih Ana ingat sampai sekarang, itu adalah di salah satu momen perkenalan itu ada yang, jadi kita tuh diminta untuk memperkenalkan diri, kemudian diminta untuk menyebutkan kenapa mau masuk Al Irsyad gitu. Nah, banyak berbagai jawaban tuh macam-macam lah. Pokoknya hampir eh beberapa orang tuh banyak banget yang beda gitu. Nah, di antara yang aneh itu waktu itu ada teman Ana yang perkenalan, nama Ana Pulan gitu. Ana dari mana, SMP sebelumnya di mana. Kemudian dia bilang motivasi Ana mau masuk Al Irsyad itu adalah katanya untuk mau masuk Aulita. Dan alhamdulillah beliau pas kelas 10 diterima di Aulita gitu. Nah, tapi ada lagi yang membekas di benak pikiran Ana itu adalah banyak, jadi banyak bahkan udah di luar hitungan jari gitu. Yang kenapa antum masuk Al Irsyad gitu? Kenapa antum masuk Al Irsyad? Katanya biar bisa masuk UIM, biar bisa kuliah di UIM. Ana saat itu belum terpikir sejauh itu, atau lebih tepatnya karena saat itu Ana masuk Al Irsyad itu untuk mencari ridho orang tua, karena disuruh ya udah Ana turutin mencari ridho orang tua Ana. Maksudnya belum, dan katanya supaya orang tua Ana juga mendorong supaya untuk mau kuliah di UIM, mau kuliah di Madinah, itu silakan masuk Al Irsyad gitu katanya gitu. Sampai diurus segala macam, dia emang dibimbing ke sana. Tapi Ana sendiri saat itu memang belum tahu benar-benar kenapa, apa hubungannya Al Irsyad dengan UIM gitu. Maksudnya kenapa jadi santri Al Irsyad terus insya Allah keterima UIM, dan kenapa UIM dulu Ana gitu mikir, kenapa UIM, kenapa Madinah dan secara spesifik UIM gitu. Ana mulai berpikir, dan saat itu saat apa namanya perkenalan itu banyak gitu, banyak banget yang kenapa ente mau masuk Al Irsyad, jadi santri Al Irsyad, daftar ke Al Irsyad, masuk IEL sampai nambah 1 tahun lagi dari MTS atau dari SMP sebelumnya, nambah 1 tahun lagi, jadi SMA jadi 4 tahun, itu katanya supaya bisa masuk UIM, bisa keterima di Madinah. Nah, maka di sini Ana boleh tanya dong sedikit ya, siapa di antara antum yang mau, yang memang masuk ke Al Irsyad itu motivasinya, atau salah satu motivasinya itu mau supaya bisa kuliah di Arab Saudi atau di Madinah atau UIM gitu secara spesifik. Pokoknya di Saudi atau Madinah. Boleh Ana minta tolong angkat tangan siapa yang masuk Al Irsyad Tengaran Piat 2 ini supaya bisa berkuliah di Saudi atau Madinah. Silakan angkat tangan. Wih, daerah sini nggak ada ya? Masya Allah ya, setengah lebih. Mungkin ini animonya nggak tahu ya, apakah mewakili atau ada yang nggak angkat tangan atau gimana. Dulu tuh anak hampir misalnya ditanya gitu seangkatan tuh bisa dibilang lebih dari 80% gitu. Mungkin ya sekarang ada yang udah mulai pandangannya memang pengen kuliah ke umum atau pengen kuliah ke yang lain gitu. Cuman itu nggak masalah gitu. Ya anak bersyukur gitu. Semoga semoga antum-antum semua yang memang meniatkan thalabul ilmi di pondok ini untuk supaya nanti ya bisa diterima di kuliah di Timur Tengah atau di Saudi, di Madinah, di UIM secara spesifik, secara khusus itu dilancarkan jalannya dan diberikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa diterima di sana. Dilancarkan setiap prosesnya, urusannya, karena memang regulasinya itu berubah-ubah gitu. Dari anak daftar aja yang baru berselang 2 tahun lebih lah, 3 tahun dari anak daftar itu sampai sekarang regulasinya tuh sudah berubah, karena sekarang sudah di studiin Saudi. Dulu anak tuh di Minhati, sebelumnya lagi bahkan web sebelumnya itu bukan Minhati juga terhitung baru dari 2020 kalau nggak salah, dari 2021 gitu. Ya anak doakan semoga antum semua dilancarkan rezekinya, dan semoga yang memang mempunyai niat untuk ke Madinah sana, ke Saudi, itu niatnya dibersihkan dan juga dibuat oleh Allah, dia tuh tidak terpaling oleh fitnah-fitnah dunia, fitnatul huruf sama fitnatul fulus, itu semoga tidak terfitnah oleh itu semua, dan juga apapun itu. Dan yang memang masuk pondok kemudian memang tidak ingin melanjutkan kuliah di sana, semoga antum
juga tetap bisa istiqomah di jalannya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan agama yang benar, di jalan ajaran yang benar, tidak tersesat ke dalam pergaulan dunia yang itu fana dan penuh fitnah, penuh syubhat dan penuh syahwat. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan di perkenalan ini. Semoga selanjutnya untuk materi dan sebagainya bisa dilanjutkan di ba'da zuhur. Sudah. Nah, alhamdulillah kita sudah melaksanakan atau mengikuti dan menyimak di sesi pertama. Insya Allah sesi yang kedua akan kita lanjutkan ba'da zuhur, dan itu hanya diikuti oleh kelas 12 saja. Dengan penambahan nanti hal-hal yang akan disampaikan dari apa tadi ya? Dari PPMI Madinah dulu, kemudian nanti dilanjut dengan penyampaian di sesi pertama tadi insya Allah. Adapun pertanyaan-pertanyaannya silakan bisa disiapkan oleh kelas 12 saja. Ya, kelas 10 dan 11 dan juga IL bisa kembali ke kelasnya masing-masing. Namun karena sekarang sudah akan memasuki waktu zuhur, silakan bisa mempersiapkan untuk melaksanakan sholat zuhur, dan kita tutup di sesi yang pertama ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.